Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitriani, NPM 2120104061 dari kelas K1 Akuntansi Angkatan 2021 akan membagikan tutorial pengisian Accurate Online untuk CV Inami. Nah, kita harus masuk terlebih dahulu di web Accurate Online, lalu kita harus login. Loginnya bisa melalui Facebook dan juga Google, atau jika belum punya akun yang terdaftar, kita bisa daftar akun baru. Tapi karena akun saya sudah terdaftar, jadi langsung login melalui Google saja. Nah, ketika sudah login, kita akan langsung masuk di web Accurate. Yang pertama, kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita bisa klik ini, yang warna merah dengan simbol plus. Kita akan mengisi nama database-nya, yaitu CV Inami. Kita akan pilih warna background. Saya akan pilih warna biru. Untuk perusahaannya, logo database-nya kita akan memilih ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung simpan. Nah, database yang sudah kita buat sudah ada di sini. Kita bisa langsung membuka database-nya untuk mengisi informasi perusahaan. Nah, langsung saja kita akan mengisikan informasi perusahaannya. Untuk namanya, CV Inami. Untuk kategori usahanya, yaitu produsen. Bidang usahanya, food and drink, atau makanan dan minuman. Kita akan mengisikan nomor teleponnya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 021 633 0123. Faksimilnya juga. Nah, kita akan memasukkan emailnya, yaitu admin@inami.id. Mata uangnya yaitu rupiah. Tanggal mulai datanya 31 Desember 2020. Periode Januari-Desember. Alamatnya yaitu Jalan Kebon Ijo nomor 45. Kita isikan nama kota, provinsi, dan juga negara. Kode posnya juga 14321.
Nah, ketika sudah terisi semua informasi perusahaan, kita bisa pilih lanjut. Nah, di sini kita akan memasukkan informasi yang berkaitan dengan fitur dasar perusahaan. Di soal terdapat dua pilihan, yaitu memungut dan membayar PPN 10% dan mencatat aset-aset perusahaan. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Nah, jadi karena perusahaan memungut dan membayar PPN, maka kita akan mencentang ini yang nomor 3, dan juga perusahaan mencatat aset-aset. Nah, ini perusahaan akan mencatat aset-aset perusahaannya. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Pada menu penjualan, terdapat 2 poin, yaitu menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan. Yang pertama, yaitu menggunakan jasa pengiriman barang. Kita akan centang ini, menggunakan jasa pengiriman barang, serta syarat dan tenggang waktu. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, yaitu tentang pembelian. Dalam soal, perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Kita bisa centang poin kedua. Jika sudah, kita bisa lanjut. Nah, di akun persediaan, perusahaan memiliki kegiatan produksi atau merakit barang. Kita centang poin keempat. Untuk metode perhitungan biaya persediaan, perusahaan menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Kita centang yang metode FIFO. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Nah, karena dalam soal, perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Nah, maka centangan pada ini, pada pertanyaan, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan, kita bisa hilangi centangnya, karena perusahaan telah membuat daftar akun perkiraan sendiri. Nah, kita bisa klik selesai. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kita pilih tutup. Untuk melengkapi data perusahaan, kita akan import akun untuk 5 daftar, yaitu kas dan bank, akun perkiraan, daftar pemasok, daftar pelanggan, dan juga daftar barang dan jasa. Untuk akun kas dan bank, karena sudah menjadi satu dengan akun perkiraan, maka kita langsung saja import akun perkiraan. Kita pilih filenya. Kita pilih daftar akun. Lalu kita buka dan kita unggah. Jangan lupa centang konfirmasi import data. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini 57 data berhasil diproses. Kita bisa langsung tutup. Selanjutnya, kita akan import daftar pemasok. Kita pilih daftar pemasok. Lalu diunggah. Jangan lupa centangnya, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini 4 data berhasil diproses.
kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan impor pelanggan. Kita akan pilih daftar pelanggan. Kita buka, lalu diunggah. Jangan lupa centang lakukan update. Lalu lanjutkan. Nah, di sini 7 data berhasil diproses. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan impor barang dan jasa. Tapi sebelum itu, dalam soal kita diminta untuk menambahkan akun persediaan. Nah, kita bisa masuk ke menu pengaturan, lalu pilih preferensi. Kita pilih akun perkiraan. Nah, yang akan kita tambahkan akun yaitu pada bagian persediaan dan retur pembelian. Pada bagian persediaan, kita akan menambahkan persediaan bahan penolong dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, untuk pada retur pembelian, kita lakukan hal yang sama. Kita tambahkan persediaan bahan penolong dan juga persediaan barang jadi. Selanjutnya kita bisa simpan. Jika sudah, kita bisa langsung impor barang dan jasa dengan menggunakan file yang sama dengan yang sebelumnya. Kita akan memilih daftar barang. Pilih opsi unggah. Jangan lupa konfirmasi impor data, lakukan update data, dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini 8 data berhasil diproses. Kita bisa tutup. Karena kita sudah mengimpor data-datanya, kita bisa langsung tutup. Selanjutnya kita akan mengimport aset tetap. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan kategori aset terlebih dahulu. Kita pilih menu aset, lalu pilih kategori aset. Nah, kita akan menambahkan kategori aset. Yang pertama yaitu tanah. Jika sudah, kita simpan.
Selanjutnya kita diminta untuk mengimport aset tetap, tapi kita harus menambahkan kategori aset terlebih dahulu. Maka kita pilih menu aset tetap, lalu kategori aset. Nah, di sini kita akan memasukkan 4 kategori aset. Yang pertama yaitu tanah, nah karena sudah ada datanya, maka kita langsung ke bangunan. Lalu peralatan. Nah, jika sudah, kita bisa cek pada daftar. Di sini sudah ada 4 kategori aset. Nah, langsung saja kita akan import aset tetap. Kita pilih aset tetap. Lalu pada bagian daftar, kita pilih import data, import dari Excel. Kita akan mengimport daftar aset tetap. Lalu diunggah. Nah, di sini 4 data berhasil diproses. Kita bisa menutupnya. Kita bisa tutup aset tetap. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal akumulasi penyusutan aset tersebut. Kita akan memilih menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Bulannya yaitu Desember tahun 2020. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita bisa tutup proses akhir bulan. Nah, di sini kita akan membuka laporan neraca untuk membandingkan saldo yang sudah di-input. Kita pilih daftar laporan. Kita pilih keuangan. Lalu neraca induk kontrol. Tanggalnya 31 Desember 2020. Nah, karena pada bagian ekuitas tidak ada ekuitas saldo awal, maka pengerjaan yang sudah dilakukan ini sudah benar. Karena tidak ada ekuitas saldo awal. Nah, jika sudah, kita bisa menutup daftar laporan. Selanjutnya, kita masuk pada persiapan awal manufaktur. Yang pertama, kita harus menginstal terlebih dahulu fitur manufaktur. Kita akan masuk ke pengaturan, lalu pilih Accurate Store. Nah, di sini karena ada beberapa aplikasi,
Tapi yang akan kita install adalah Accurate Manufaktur. Kita pilih install aplikasi. Nah, ini Accurate Manufakturnya sudah terinstall. Maka, jika sudah, kita bisa langsung persiapan awal manufaktur. Kita ke menu pengaturan, pilih preferensi. Nah, di sini kita pilih ini, manufaktur. Di sini kita akan mencentang tahapan karena menggunakan terdiri dari beberapa tahapan produksi. Lalu untuk perintah kerja, pekerjaan dalam prosesnya, kita pilih persediaan dalam proses. Untuk selisih biaya produksi, kita isi dengan selisih biaya produksi juga. Nah, di sini rentang umurnya yaitu 7 hari. Kita akan mencentang pada proses akhir bulan alokasi biaya varians produk ke produk. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Selanjutnya kita akan mengalokasikan biaya produksi. Nah, di sini kita akan masuk pada menu pengaturan, pilih preferensi. Pilih akun perkiraan. Nah, di sini kita akan memasukkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik pada bagian biaya. Jika sudah, bisa kita simpan. Setelah itu kita akan membuat tambahan biaya produksi pada menu persediaan. Kita pilih barang dan jasa. Nah, kita akan memasukkan data barunya. Kategori barangnya umum. Kode barangnya kita tulis 1000.
Untuk nama barangnya yaitu upah tenaga kerja. Dengan jenis barangnya biaya produksi. Kita isi catatannya. Jika sudah, kita pilih tab akun. Di sini kita akan mengganti akun beban menjadi biaya tenaga kerja langsung. Lalu kita simpan. Nah, jika sudah, kita akan melanjutkan ke biaya overhead pabrik. Kita pilih umum. Kita cari kategorinya umum. Kode barangnya 2000. Nama barangnya overhead pabrik. Dengan jenis barang biaya produksi. Tanpa catatan, jadi kita langsung tab akun. Bebannya kita ganti menjadi biaya overhead pabrik. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita akan input tahapan produksi. Sebelumnya kita tutup barang dan jasa. Kita akan masuk pada menu manufaktur. Pilih tahapan produksi. Nah, kita pilih nama tahapannya, yaitu yang pertama adonan mie. Lalu yang kedua packaging. Jika sudah, maka kita simpan. Kita bisa tutup tabnya. Selanjutnya kita akan masuk pada standar biaya produksi. Kita masuk ke menu manufaktur, lalu standar biaya produksi. Nah, tanggal mulai berlakunya yaitu 4 Januari 2021. Yang pertama kita cari tepung terigu. Dengan harga standar 6.500. Lalu pilih lanjut. Selanjutnya minyak nabati. Dengan harga standar 14.000. Lanjut ke garam. Harga standar 12.000. Lanjut kita ke natrium polifosfat dengan harga standar 10.500.
Lanjut, pewarna makanan. Harga standar 8.000. Lalu kemasan mie kering dengan jumlah 75 pieces. Lanjut. Lalu kardus mie kering dengan jumlah 1.200 dus. Lanjut ke upah tenaga kerja. Di sini kita isikan 800.000. Lalu overhead pabrik. Kita isikan 200.000. Lalu pilih lanjut. Nah, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Kita bisa lihat pada daftar ini. Nah, data yang kita masukkan sudah ada. Lalu kita tutup standar biaya produksi. Selanjutnya kita masuk ke formula produksi. Kita pilih menu manufaktur, lalu pilih formula produksi. Produk utamanya inami mie kering dengan kuantitas 100. Kita cari tahapan pertama yaitu adonan mie. Lalu kita pilih lanjut. Selanjutnya packaging. Kita pilih tahapan kedua. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk pada bahan baku. Kita isikan bahan bakunya. Kuantitasnya 800. Dengan total harganya sudah pas. Tahapannya adonan. Kita lanjut. Yang kedua, minyak nabati. Dengan kuantitas 100. Harganya 1.400.000. Lalu tahapan adonan. Selanjutnya garam. Kuantitas 25 kg. Harganya 300.000. Tahapan adonan. Lalu kita lanjut. Natrium polifosfat. Ini juga 25 kg. Kita pilih tahapan adonan. Lalu pewarna makanan. Ini 15 kg. Harganya 120.000. Tahapan adonan. Kita lanjut. Selanjutnya kemasan mie kering. Dengan jumlah 2.400 pieces.
Untuk ini tahapannya kedua yaitu packaging. Kita lanjut. Lalu kardus mie kering. Jumlahnya 100 dus. Tahapannya packaging. Kita pilih lanjut. Selanjutnya kita akan memasukkan biaya. Sini biaya upah tenaga kerja. Kuantitas 1, harga standar 800. Lanjut. Lalu overhead pabrik. Kuantitas 1 juga, sudah cocok. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Kita tutup formula produksinya. Selanjutnya kita masuk ke proses manufaktur. Pada soal pada tanggal 25 Januari, kita diminta untuk membuat rencana produksi inami mie kering sebanyak 100 dus dalam catatan selesai dalam 1 hari. Nah, kita akan masuk ke menu manufaktur, lalu pilih rencana produksi. Untuk namanya, inami. Lalu kita cari inami mie kering. Nah, di sini kuantitasnya 100. Tanggalnya 25 Januari 2021. Tanggal selesainya juga sama, karena selesai dalam 1 hari. Lalu kita pilih lanjut. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Kita tutup rencana produksinya. Untuk yang kedua, pada tanggal 25 Januari, perusahaan diminta untuk membuat perintah kerja atas rencana produksi inami mie kering. Kita masuk ke menu manufaktur, lalu pilih perintah kerja. Nah, jika sudah, kita pilih inami mie kering. Dengan kuantitas 100 dus. Nah, jika sudah, kita pilih tanggalnya. Isikan 25 Januari 2021. Rinciannya sudah tepat dengan biaya yang tadi. Jika sudah, lalu kita save atau simpan. Kita bisa melihat daftarnya. Nah, di sini sudah ada data yang kita masukkan tadi. Jika sudah kita tutup, selanjutnya perusahaan diminta untuk membuat tahapan proses mulai pada tahap 1 atau adonan mie. Kita pilih manufaktur, lalu pilih tahapan proses. Di sini kita pilih mulai, perintah kerjanya inami, tahapannya yang pertama, yaitu adonan mie, tanggalnya 25 Januari 2021.
Jika sudah, bisa langsung kita simpan. Kita tutup tahapan prosesnya. Selanjutnya, perusahaan diminta untuk membuat pengambilan bahan baku tahap 1, yaitu adonan mie. Kita bisa masuk ke menu manufaktur, lalu pilih pengambilan bahan baku. Di sini kita akan memilih ambil barang dengan perintah kerjanya Inami Mie Kering. Tanggalnya 25 Januari 2021. Selanjutnya kita langsung klik ambil yang warna hijau ini. Kita pilih barang tahapan, bahan tahapan. Karena ini tahapannya yang pertama, yaitu kita pilih adonan mie. Kita lanjut. Nah. Jika sudah, kita langsung simpan. Kita bisa tutup tab pengambilan bahan baku. Selanjutnya kita diminta untuk membuat tahapan proses mulai untuk tahap kedua atau packaging. Kita pilih menu manufaktur. Seperti yang tadi, tahap pertama pilih tahapan proses. Tahapan mulai, perintah kerjanya Inami Mie Kering. Tahapan kedua, packaging. Tanggal 25 Januari 2021. Sudah, kita bisa simpan. Kita bisa tutup tahapan proses. Untuk selanjutnya, yaitu membuat pengambilan bahan baku tahap kedua, packaging. Kita masuk ke menu manufaktur lagi. Kita pilih tahapan. Mohon maaf, kita pilih ke pengambilan bahan baku. Nah, di sini ambil barang dengan perintah kerjanya Inami Mie Kering. Tanggal 25 Januari. Kita pilih tahapan kedua atau packaging. Lanjut. Nah, jika sudah ada 2 daftar seperti ini, lalu bisa kita simpan. Kita bisa tutup pengambilan bahan bakunya. Selanjutnya, perusahaan diminta untuk membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi, yaitu tahap 1 adonan mie dan tahap 2 packaging. Kita masuk ke menu manufaktur. Tahapan proses. Kita pilih selesai. Perintah kerjanya Inami Mie Kering. Tahapan kita akan yang pertama dulu adonan mie. Tanggal 25 Januari 2021. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya, yang kedua atau packaging, perintah kerjanya Inami Mie Kering. Tahapannya packaging. Tanggal 25 Januari. Jika sudah, kita simpan. Kita bisa tutup tahapan proses. Selanjutnya, membuat penyelesaian barang jadi Inami Mie Kering sebanyak 100 dus.
Kita masuk lagi ke menu manufaktur. Lalu menu penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya Inami Mie Kering, tanggal 25 Januari 2021. Kita cari Inami Mie Kering. Di sini 100 dus, lanjut. Lalu kita simpan. Kita bisa melihat penyelesaian barang jadinya pada daftar yang berwarna hijau ini. Nah, di sini sudah ada data yang kita buat tadi. Inami Mie Kering sebanyak 100 dus. Kita bisa juga melihat rincian jurnalnya. Pada ini, rincian jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya yaitu persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses. Jika sudah, kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan melihat mutasi dari barangnya. Kita masuk ke menu persediaan, pilih barang dan jasa. Langsung saja menuju daftarnya, kita pilih Inami Mie Kering. Nah, selanjutnya kita mutasi. Tanggalnya 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, di sini kita bisa langsung tutup barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk ke tahap input transaksi. Pada tanggal 27 Januari, perusahaan membuat faktur penjualan kepada Niti Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit 100 dus Inami Mie Kering dan harganya belum termasuk PPN. Nah, kita bisa langsung masuk ke menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Kita akan memilih perusahaannya, yaitu pelanggan Laki Sentosa. Tanggalnya 27 Januari 2021. Barangnya Inami Mie Kering. Nah, kuantitasnya ini 100 dus. Karena sudah cocok, maka bisa kita langsung save. Karena ini jualannya kredit ya, jadi bisa langsung kita simpan. Kita tutup tab faktur penjualannya. Yang kedua, pada tanggal 29 Januari,
membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik sebesar 800.000 melalui kas. Nah, di sini kita masuk ke menu kas dan bank, lalu pilih pembayaran. Di sini melalui kas, tanggalnya 29 Januari 2021. Akun perkiraannya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Masukkan nominalnya 800.000. Kita pilih lanjut. Jangan lupa untuk mengisikan catatannya, yaitu dengan diisi pembayaran upah 4 karyawan. Sudah, bisa langsung kita save. Kita tutup pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari membuat pembayaran listrik sebesar 180.000 melalui bank. Kita masuk lagi ke menu kas dan bank, lalu pembayaran lagi. Kali ini kita memilih bank. Tanggalnya sama, 29 Januari 2021. Dengan akun perkiraannya, biaya overhead pabrik. Jumlahnya 180.000. Informasinya dicatat dengan pembayaran listrik. Bisa langsung kita save. Kita tutup menu pembayarannya. Selanjutnya, membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit 40 dus Inami mie kering dan harga belum termasuk PTN. Kita masuk lagi ke menu penjualan, pilih faktur penjualan. Kita cari pelanggannya yaitu Ibu Sumiati. Tanggalnya 29 Januari 2021. Barangnya Inami mie kering. Dengan kuantitas 40. PTN-nya 10% ya ini. Jika sudah, bisa langsung di-save. Kita tutup faktur penjualannya. Selanjutnya, membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Kita masuk ke menu manufaktur. Lalu, kita pilih alokasi biaya produksi. Bulannya Januari 2021. Tanggal 29 Januari 2021. Kita langsung bisa ambil. Nah, kita centang dua biaya ini, biaya overhead pabrik dan juga biaya tenaga kerja langsung. Lanjut. Lalu langsung bisa kita simpan. Untuk rincian perintah kerjanya juga karena ini tadi belum diambil, maka kita harus mengisinya dulu. Nah, ini kita centang. Lanjut.
lalu kita simpan. Jika sudah, kita bisa melihat pada daftarnya. Kita bisa melihat jurnalnya pada logo tas kerja ini. Kita pilih rincian jurnal. Nah, di sini ada persediaan dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jika sudah, bisa langsung kita close, tutup. Kita tutup alokasi biaya produksi. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari, membuat proses akhir bulan Januari 2021. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa informasi alokasi biaya varians produk ke produk sudah dicentang. Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, referensi, lalu kita lihat pada bagian manufaktur. Nah, karena sudah dicentang, maka kita simpan. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses akhir bulan. Kita masuk ke menu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Pilih bulannya Januari 2021. Nah, karena tidak ada nilai tukar yang diganti, karena sudah sesuai dengan perusahaan, ini bisa langsung kita simpan. Kita bisa melihat daftarnya. Proses akhir bulan Januari 2021. Kita bisa lihat jurnalnya, ada 2 jurnal yang akan kita lihat, yaitu jurnal publikasi. Di sini ada persediaan dalam proses dan selisih biaya produksi. Nah, di sini tidak ada selisih biaya produksi ya, karena nilainya 0. Langsung saja kita tutup. Tutup proses akhir bulannya juga. Untuk transaksi yang terakhir, yaitu membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai 5 dus mie kering, serta mendapatkan diskon 22%. Pembayaran diterima kas. Kita masuk ke menu penjualan, faktur penjualan. Nah, di sini pelanggannya yaitu pelanggan umum tanggal 31 Januari 2021. Kita cari Inami mie kering. Dengan kuantitas 5 dus. Kita pilih lanjut. Nah, di sini mendapatkan diskon sebesar 2%. PPN-nya 10%. Nah, jika sudah, bisa langsung kita proses. Di sini dibayar dengan kas, metodenya juga tunai. Nah, untuk nilai pembayarannya kita bisa mereload ini pada bagian warna hijau. Nah, nilai pembayarannya karena sudah sama dengan total faktur, maka bisa langsung kita simpan.
Karena tadi salah tanggalnya, ini tanggalnya belum diganti, maka kita ganti terlebih dahulu menjadi tanggal 31 Januari 2021. Nah, kita simpan. Nah, transaksinya sudah tersimpan ya. Kita bisa tutup tab-tabnya. Selanjutnya, kita bisa melihat laporan neraca dan juga laporan laba rugi pada daftar laporan. Lalu pilih keuangan. Kita pilih neraca indeks kontrol. Tanggalnya 31 Januari 2021. Sudah, selanjutnya kita ke laporan laba rugi standarnya. Mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini sudah benar semuanya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa laba bersih perusahaannya yaitu Rp5.969.175. Nah, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.